nggak upload video baru. Mohon maaf karena ada kesibukan kampus, jadi video itu agak terhambat. Dan juga sebelum masuk ke video kali ini, aku berterima kasih kepada sahabat online yang udah mendukung channel ini, yang udah subscribe, like, dan menonton terus video itu. Sekarang alhamdulillah kita sudah masuk pada 333 subscribers. Oke. Jadi pada video kali ini kita masuk di edisi sharing opini with Devi Adi. Pada video kali ini aku mau bahas opini aku tentang membandingkan diri dengan orang lain, atau istilah psikologinya namanya social comparison. Itu social comparison. For your information guys, social comparison itu adalah keadaan sosial di mana seorang individu membandingkan dirinya dengan orang lain, baik dari segi sifat, fisik maupun kehidupan. Jadi kenapa sih manusia itu suka melakukan perbandingan, maksud membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain? Ternyata menurut seorang psikoterapis yaitu Henny Wirawan, dalam sebuah artikel di website greatmind.id disebutkan bahwasannya ternyata manusia itu pada hakikatnya memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik lagi dan keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, keadaan sosial membandingkan diri dengan orang lain itu sudah menjadi sebuah perbuatan yang secara alami atau secara naluriah itu dilakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Latar belakang dari adanya social comparison ini sebenarnya positif. Tujuannya untuk mengevaluasi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di kenyataan yang di lapangan, social comparison ini atau membandingkan diri dengan orang lain ini malah justru menimbulkan penyakit-penyakit sosial atau penyakit fisik, penyakit psikis lainnya, seperti fenomena panjat sosial yang lahir akibat adanya keinginan instan untuk menjadi seperti apa yang ada pada diri panutannya. Kemudian juga lahir penyakit sosial seperti insecure dan tidak percaya diri. Kemudian avoidant personality disorder, di mana seseorang enggan untuk berinteraksi sosial, enggan untuk bersosialisasi karena merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Sebenarnya untuk kagum pada kelebihan yang dimiliki orang lain itu tidak salah. Mengagumi dan ingin tahu gimana sih seseorang itu memiliki kelebihan atau keunggulan tersebut itu sebenarnya nggak salah. Tapi ketika kita kagum dan ingin tahu bagaimana sih seseorang itu punya kelebihan atau keunggulan itu, yang menjadi titik fokus kita adalah diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Ketika kita kagum dan ingin tahu akan keunggulan atau kelebihan seseorang, bukannya kita malah menjadi membandingkan diri kita dengan dia. Berarti kita mencari kesalahan kita, mencari kekurangan kita, ataupun mencari kesalahan dan kekurangan orang tersebut. Tapi kita mencari tahu tips and triknya seseorang itu, orang yang memiliki keunggulan itu, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, jadi opini aku tentang membandingkan diri kita dengan orang lain itu, aku beropini bahwasannya disebabkan karena adanya penyakit-penyakit mental seperti kurang percaya diri, kemudian avoidant personality disorder, dan penyakit atau fenomena panjat sosial yang muncul akibat adanya social comparison. Aku beropini untuk menghindari sebisa mungkin, atau lebih tepatnya aku menomorduakan social comparison ini, membandingkan diri dengan orang lain.
Jadi yang aku nomor satukan, yang aku kedepankan itu adalah membandingkan diri aku yang ada di masa ini dengan diri aku yang ada di masa lalu. Jadi fokusnya adalah diri aku. Jadi daripada aku membandingkan diriku dengan orang lain, aku lebih prefer itu untuk membandingkan diri aku yang ada di masa sekarang dengan diri aku yang ada di masa yang lalu. Apakah masa sekarang ini aku jauh lebih baik atau malah jauh lebih buruk dibandingkan masa lalu? Dan bukan berarti aku menyalahkan atau menyalahkan atau menghindari total yang namanya social comparison. Enggak, karena menurut aku social comparison itu kadang-kadang diperlukan di fase-fase tertentu, di masa-masa tertentu. Ya tujuannya sama, untuk mengevaluasi diri kita. Tapi social comparison ini bukan menjadi tolak ukur utama, bukan menjadi panduan utama kita untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Boleh aja kadang sometimes kita misalkan dalam dunia pekerjaan, kita lihat teman kita dia jauh lebih produktif, ternyata kita enggak. Nah, kita evaluasi diri nih, apa sih yang dia buat sehingga dia bisa jauh lebih produktif gitu. Apa sih tips and triknya dia yang dia pakai dalam dunia pekerjaan sehingga bisa lebih produktif gitu. Jadi fokusnya itu untuk mengevaluasi diri kita, bukan untuk menjatuhkan diri kita atau mencari-cari kesalahan dia, bukan begitu. Nah, jadi back to my opinion, aku lebih prefer untuk membandingkan diri aku sendiri yang ada di masa sekarang dengan diri aku yang ada di masa lalu. Istilahnya membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Sebab ya, menurut aku itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah menciptakan kita dengan watak, dengan jalan, dengan tabiat, dengan latar belakang kehidupan kita masing-masing. Tahu bahasa Qurannya itu disebut dengan syakilah. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 84, jadi teman-teman bisa cek di Al-Quran, Allah sebutkan bahwasannya tiap-tiap orang itu udah punya syakilahnya masing-masing. Syakilah itu dibahasakan dengan tabiat, karakter, latar belakang atau kepribadian masing-masing. Jadi menurut aku nggak fair ya kalau kita always atau menjadikan social comparison ini sebagai tolak ukur pertama kita dalam mengevaluasi diri kita. Nggak adil untuk diri kita dan nggak adil juga untuk orang lain. Lantas timbul pertanyaan, kalau kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang ada di masa lalu, tolak ukurnya ini apa? Tolak ukurnya menurut aku bisa, sebagai orang Islam ya, kita punya syariat atau ketentuan, kita punya kitab, kita punya Al-Quran, petunjuk dan sunnah atau hadis. Ya, kita bisa merujuk lagi kepada kedua pedoman itu. Apakah yang boleh kita lakukan ini benar sesuai dengan apa yang Allah hendaki, yang Allah izinkan? Atau juga kita bisa mengevaluasi diri kita dengan berpedoman pada standar umum atau standar ilmiah yang udah ada. Misalkan kita punya skill kepenulisan, terus kita mau compare nih, mau membandingkan apakah tulisan kita sekarang ini jauh udah baik atau belum gitu kan. Dan kita bisa membandingkannya dengan standar kepenulisan yang ada. Apakah tulisan kita ini udah sesuai dengan standar penulisan yang berlaku? Misalkan kita menulis tentang tulisan ilmiah, apakah sudah sesuai dengan standar penulisan ilmiah dari segi bahasa, cara penulisan, teknik mengambil rujukan atau referensi dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Jadi aku simpulkan berdasarkan opini aku jauh lebih memilih untuk melakukan perbandingan terhadap diri aku sendiri daripada social comparison atau membandingkan diri aku dengan orang lain atau dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang itu punya syakilahnya masing-masing,
punya tabiatnya masing-masing, punya faktor-faktor yang mempengaruhi karakter, bentuknya karakter, tabiatnya masing-masing, punya skillnya masing-masing, punya tujuan hidupnya masing-masing. Jadi menurut aku nggak adil kalau kita hanya membandingkan diri kita dengan orang lain. Bukan berarti aku menolak mentah-mentah atau meniadakan mentah-mentah social comparison ini, karena memang ada fase-fase tertentu, masa-masa tertentu yang kita butuh untuk melakukan perbandingan sosial. Dan yang perlu kita ingat, ketika kita melakukan perbandingan sosial, kita harus fokus kepada diri kita. Evaluasi diri kita adalah tujuan utamanya. Jadi sekian video opini kali ini. Disclaimer sahabat online, sebagai penjelasan apa yang ada di video kali ini, khususnya di edisi sharing opini with Debbie Adi, semuanya merupakan opini dari aku pribadi. Jadi bukan sebuah pemaksaan kepada sahabat online untuk pro, untuk setuju atau harus beropini sama dengan opini aku. Tetapi semua kembali lagi kepada sahabat online, apakah kalian setuju atau enggak. Jadi pada video kali ini, jika kalian setuju dengan opini aku, silahkan tulis alasannya di kolom komentar, dan jika tidak setuju juga tulis alasannya di kolom komentar. Aku tunggu ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar terus berkembang, pastinya dengan cara subscribe channel ini, like videonya jika suka, dan share videonya jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya.